sahabat Facebook dan YouTube yang diberkati Tuhan, dan pendengar RPKM yang setia. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan melalui RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Puji nama Tuhan, kembali kita akan bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Abdul Bastin Butar-Butar mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Topik firman Tuhan dalam renungan kesempatan ini, janganlah mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami rindu melalui renungan ini kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, teguran, motivasi bagi kami. Tolong kami bukan saja mengerti, tetapi kami siap mentaatinya, membagikannya sehingga menjadi berkat bagi orang lain, terlebih mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan dalam kehidupan keluarga, dalam berjemaat ataupun gereja, persekutuan, pelayanan, bahkan mungkin juga di masyarakat di mana kita tinggal. Mengapa? Karena ada sikap mementingkan diri sendiri. Ada sikap mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri disebut sebagai tindakan yang egois atau selfish. Ya, yang dalam kamus Webster didefinisikan yaitu memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara berlebih-lebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan orang lain. Itulah pengertian kamus tentang mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, ia akan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian dan tidak lagi memperdulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Inilah yang menjadi sumber dari banyak kekacauan dan kejahatan seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mengapa? Karena orang yang mementingkan diri sendiri yang pertama, yaitu sulit menjalin kerjasama dengan orang lain sebagai anggota tim di dalam menyelesaikan sebuah tugas. Baik itu di dalam tim pelayanan, ya, atau tim untuk mengerjakan tugas di kampus. Seringkali ada tugas kelompok kan, ya, dari dosen, ya. Tetapi sulit untuk bertemu, bergabung, kerjasama karena lebih mementingkan diri sendiri. Sulit untuk melakukan hal yang kerjasama untuk hal seperti itu. Ya, tim pelayanan yang mementingkan diri sendiri, kenyamanan sendiri, ego atau yang menurut dia pribadinya mana yang pantas, itulah yang harus dilakukan dalam kelompok. Belum tentu anggota kelompok atau pelayan yang lain itu yang terbaik dan bisa diterima. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, cenderung mudah marah, tersinggung serta tidak bisa menguasai diri. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri itu cenderung mudah marah, tersinggung serta tidak bisa menguasai diri. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah
itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi pemazmur menasihati kita supaya kita berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Mengapa? Karena hal itu membawa kepada kejahatan. Kita akan benci, iri hati, tidak suka dengan orang itu, akan membenci orang itu, dan tidak mau bertemu dengan orang yang kita benci, sehingga kita hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang cepat marah itu biasanya karena menempatkan diri untuk layak dihargai, dihormati. Ketika tidak mendapatkan hal itu, cepat naik emosi dan marah. Mari kita menempatkan diri selalu lebih dahulu menghargai, menghormati orang lain. Sehingga bicara kita pun, omongan kita pun lemah lembut, sabar, tidak menggas begitu ya. Sehingga kita merendahkan orang lain ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang egois memiliki kecenderungan menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap diri seperti diri sendiri paling benar dan tidak pernah salah, seperti dikatakan oleh Paulus di Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat orang lain. Jadi sebagai orang percaya, kita harus membuang jauh sifat mementingkan diri sendiri, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang percaya, buanglah sifat mementingkan diri sendiri. Buang, jauhkan itu. Agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa kerjasama dengan orang lain. Bapak yang kasih Tuhan, bisa melayani bersama dengan orang lain. Dalam segala perkara, marilah kita senantiasa meneladani Kristus. Apa dikatakan dalam Filipi 2 ayat 1, ayat 3 dan 4 berkata demikian. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghuburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita dinasihati oleh Paulus di kitab Filipi ini ya, supaya kita rendah hati, seorang rendah hati selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, memperhatikan orang lain daripada diri sendiri. Di Mazmur 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, marilah kita berbuat sesuatu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan, motivasi bagi kita, bahkan terutama buat kita, iman kita semakin bertumbuh. Haleluya, haleluya, amin.